Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan spoiler dari Nitian Jijun. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan spoiler dari cerita sebelumnya, di mana Ketua Tantai telah resmi memberikan satu divisi lagi, yaitu divisi berjasa kepada Sen Subing. Pada saat ini para murid di bawah Sen Subing sangat bersemangat. Luopan pertama-tama membungkuk kepada Sen Subing, lalu dia berkata, murid memberi hormat kepada kepala divisi berjasa. Setelah itu lebih dari 3.800 murid termasuk Yang Chong dan Niu Yiyi, mereka berlutut satu demi satu. Lalu mereka berkata dengan serempak, murid memberi hormat kepada kepala divisi berjasa. Sen Subing tersenyum dan menatap para muridnya lalu berkata, mulai sekarang kepala ini mengumumkan bahwa alam rahasia nomor 9 telah resmi diubah menjadi alam rahasia divisi berjasa. Muridku divisi berjasa, dengarkan perintahku. Sekarang kalian kembali ke lembah peri masing-masing untuk mengemasi barang kalian dan berkumpul kembali di tempat ini. Setelah itu kita akan pergi ke alam rahasia nomor 9. Para murid sangat bersemangat. Mereka menginjak pedang terbang dan melesat ke langit. Pada saat ini di atas panggung Tan Siying dan tetua kelima Chen Shuiyue sangat ingin memberi selamat kepada Sen Subing. Tetapi melihat ekspresi marah Gongsun Yangchun barusan, mereka akhirnya memilih untuk tetap diam. Gongsun Yangchun menghadap Ketua Tantai, kepala sekte, jika tidak ada hal lainnya bawahan ini meminta izin untuk pergi dulu. Setelah melihat Ketua Tantai mengangguk, barulah Gongsun Yangchun naik ke langit dan menghilang. Pada saat ini Tan Yun datang ke tempat Tan Siying lalu dia berkata, senior, maafkan aku karena telah menyeretmu ke dalam masalah ini. Tan Siying berkata, aku baik-baik saja, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Divisi berjasa baru saja dibuat, aku berharap kamu bisa membantu Subing. Aku akan datang ke tempat kalian ketika aku punya waktu di masa depan. Setelah itu Tan Siying bertanya, apakah adikku baik-baik saja? Adik perempuan yang dimaksud Tan Siying secara alami adalah Jongwoo Xiao. Tan Yun berkata, Xiao baik-baik saja, senior tidak perlu khawatir, junior ini akan merawatnya. Kemudian Tan Yun berkata lagi, senior, tambang batu roh tingkat atas milikku itu akan aku berikan kepadamu. Aku berharap senior baik-baik saja di divisi pil gerbang abadi ini. Tan Siying tersenyum dengan manis dan berkata, terima kasih Tan Yun. Sen Subing berkata, kepala Tang, tambang batu roh tingkat tinggi milikku juga itu akan diberikan kepadamu. Sen Subing datang ke Tan Siying memegang tangan Tan Siying dan berkata dengan pelan, kepala Tang, jika kamu mendapatkan masalah, kamu bisa pergi ke divisi berjasa. Selain itu, terima kasih telah menjagaku sepanjang waktu. Persahabatan ini akan aku ingat di dalam hatiku. Tan Siying berkata, sama-sama, di hatiku kita adalah saudara perempuan. Melihat apa yang telah kamu capai hari ini, aku juga ikutan senang. Saat senja tiba, Sen Subing mengendarai perahu roh membawa lebih 3.800 murid termasuk Tan Yun terbang keluar dari alam rahasia di Visibil. Dan terbang menuju alam rahasia nomor 9 yang jauhnya 800.000 mil. Sebuah bayangan terbang keluar dari alam rahasia di Visipil dan muncul di langit. Itu adalah Ketua Tantai bersama anaknya. Ketua Tantai memegang tangan anaknya lalu dia berkata, Xian Tan Yun berani menentang Gongsun Yangchun untuk tetua berjasa. Tentu saja itu agak gegabah, tetapi di mata ayah itu sebuah keberanian yang luar biasa. Selain itu saat Tan Yun berada di gulungan bintang dan bulan selama 5 tahun dia justru tidak langsung membuat pil tetapi berkultivasi terlebih dahulu. Tan Yun mengalahkan Si Luyi dengan 16 rangkaian teknik pil, bahkan Tan Yun juga telah melampaui Tan Siying. Xian berkata, setelah mengamati Tan Yun hari ini aku berpikir dia cukup baik, namun aku tetap harus lebih memahami Tan Yun di masa depan.
Ketua Tantai dapat melihat dari ekspresi anaknya bahwa Tan Yun membangkitkan minat putrinya. Ini berarti kesan pertama Tan Yun di hati putrinya itu luar biasa. Ketua Tantai berkata, "Xian Er, mengapa kamu tidak meninggalkan divisi jiwa suci dan memasuki divisi berjasa? Dengan cara ini, kamu dan Tan Yun akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk saling mengenal satu sama lain." Setelah Xian Er terdiam sejenak, dia berkata dengan pelan, "Putri setuju dengan saran sang ayah." Ketua Tantai berkata, "Kamu bisa mengubah penampilanmu dulu." Xian Er pun setuju. Setelah itu wajah Xian Er segera berubah menjadi wajah laki-laki tetapi terlihat cantik. Di dalam perahu roh, Tan Yun dengan hormat berdiri di depan Sen Subing dan memberitahu Sen Subing mengenai hadiah apa saja yang telah diberikan oleh kepala sekte. Sen Subing memandang Tan Yun dan berkata, "Kepala sekte sangat menyukaimu. Dia bahkan setuju untuk mendirikan divisi ke-10-nya. Tan Yun berkata, "Kepala, bukan hanya karena aku saja. Didirikannya divisi berjasa itu juga karena kepala sekte menganggap kamu itu luar biasa. Kamu dulu mengelola divisi pil gerbang dalam dengan sangat baik." Sen Subing berkata, "Jangan terlalu memujiku, Tan Yun. Sekarang kamu keluarlah dulu, aku akan memanggilmu jika ada sesuatu yang penting di sini." Tan Yun pun berkata, "Murid mematuhi perintah, murid akan pergi dulu." Tan Yun berbalik dan ingin berjalan keluar, tiba-tiba suara Sen Subing pun terdengar. "Tan Yun, apakah tidak ada yang ingin kamu katakan kepadaku?" Pada saat ini Sen Subing menahan diri untuk tidak mengungkapkan bahwa Tan Yun adalah gurunya. Tan Yun berbalik, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Murid akan melakukan apapun untuk membantumu. Murid juga akan memenuhi janji pada kepala sekte bahwa dalam 100 tahun, divisi berjasa gerbang dalam dan gerbang abadi akan menjadi yang paling kuat di antara 10 divisi yang ada." Sen Subing memandang Tan Yun dengan kelembutan, lalu dia berkata, "Mengapa kamu bekerja begitu keras untuk membantuku?" Perasaan Sen Subing sedang bergejolak saat ini. Sen Subing lebih suka jika Tan Yun membantu dirinya karena sebuah cinta. Bukan karena dirinya adalah murid Tan Yun, serta bukan karena janji Tan Yun pada Sen Tianchi untuk menjaga Sen Subing. Tan Yun tidak tahu apa yang dipikirkan Sen Subing saat ini. Dia masih membungkuk dan berkata, "Sen King Yu adalah kakek Ming Yi dan juga murid ini. Selain itu tetua Sen King Peng juga sangat baik pada murid ini. Karena kamu adalah nona muda mereka, tentu saja murid ini akan membantumu." Sen Subing berkata lagi, "Kamu memang punya hati yang baik. Sekarang kamu pergilah." Ketika Tan Yun ingin keluar dari ruangan, tiba-tiba para murid berkata, "Murid memberi hormat kepada kepala sekte." Sen Subing segera berjalan keluar dan berlutut, lalu dia berkata, "Bawahan memberi hormat pada kepala sekte." Ketua Tantai berkata, "Kalian semua cepat bangunlah." Tan Yun melangkah keluar dari ruangan. Tan Yun memandang seorang lelaki muda yang berada di samping Ketua Tantai. Lalu dia berkata, "Apa ternyata ada laki-laki yang terlihat cantik seperti wanita di dunia ini ya?" Pada saat yang sama Tan Yun dapat melihat bahwa laki-laki di samping Ketua Tantai berada di alam pemurnian jiwa di tingkat 9. Kecuali Mu Mengyi dan Jian, para murid perempuan lainnya menjadi kegirangan saat melihat wajah laki-laki itu. Putri Ketua Tantai mengepalkan tangannya dan berkata menggunakan suara pria, "Halo semuanya, namaku Huang Puyu." Tan Yun dan semua murid mengepalkan tangannya dan mereka berkata, "Salam kenal senior Huang Pu." Tan Yun dan yang lainnya tidak bodoh. Karena lelaki ini datang bersama Ketua Tantai, maka identitasnya tidak biasa. Pada saat ini, Ketua Tantai memandang Sen Subing dan berkata, "Yu'er adalah putra kesayangan temanku. Dia bukan hanya memiliki atribut kuno tingkatan tinggi, tetapi juga memiliki atribut cahaya di tingkatan tinggi. Mulai sekarang, aku akan menempatkan dia pada divisi berjasa." Sen Subing dengan hormat berkata, "Bawahan mematuhi perintah." Semua murid perempuan berkata, "Senior Huang Pu tidak hanya sangat kuat ya dan tampan, tetapi memiliki atribut ganda di tingkat tinggi, luar biasa. Selain itu atribut cahaya sangat langka." Melihat para murid perempuan, Jian berkata, "Masih lebih tampan kakak iparku dong." Ketua Tantai menatap Tan Yun di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Tan Yun, kamu lebih tua dari Yu'er, kamu harus menjaga Yu'er di masa depan. Dan jangan lupa beri Yu'er sebuah latihan teknik juga."
Tan Yun menjawab, murid mematuhi perintah. Ketua Tantai berkata, baiklah, kepala sekte ini masih memiliki sesuatu yang harus dilakukan. Aku akan pergi dulu dan tiba-tiba menghilang dari perahu roh. Sekelompok murid perempuan mengelilingi Huang Pu dan berkata, senior Huang Pu itu sangat tampan. Huang Pu melambaikan tangan kanannya, membuka sebuah kipas lipat dan berkata, itu wajar saja, aku adalah laki-laki yang paling tampan di sekte Huang Pu. Ketika Sen Subing mengendarai perahu roh dan melayang di atas puncak, Sen Subing melihat ada sebuah air terjun yang sangat indah. Air terjun itu membentuk beberapa kata. Kata-katanya bertuliskan divisi berjasa, yang melanggar masuk akan dihabisi. Penulis ini adalah Dan Tailong. Meng Yi menatap air terjun itu dan berkata, air terjunnya sangat indah. Tan Yun, gerbang gunung alam rahasia kita sangatlah indah. Jian berkata, kakak ipar, gerbang gunung ini sangat indah. Sen Subing juga sedikit terkejut dengan pemandangan yang begitu indah. Tiba-tiba ada sebuah suara tawa, anak-anak selamat datang di divisi berjasa. Semua orang melihat dua lelaki tua yang sedang tersenyum. Tan Yun berkata, itu adalah paman kakek dan juga tetua dek. Kedua lelaki itu adalah Dan Tailong dan kepala markas pusat Huang Pu, yaitu Dan Tai Songde. Sen Subing keluar dari perahu roh dan menghadap Tailong dan berkata dengan hormat, junior memberi hormat pada senior. Dan Tailong berkata, Subing, kamu tidak perlu sopan kepadaku. Ketua Tantai meminta orang tua ini untuk menjaga divisi berjasa. Selain itu, kamu adalah kepala divisi berjasa. Jika ada sesuatu masalah, kamu bisa meminta bantuanku. Sen Subing berkata, terima kasih atas kebaikan senior. Sen Subing tersenyum lalu dia menatap kepada Tetua De. Tetua De, mengapa kamu ada di sini? Yang ternyata kepala sekte memerintahkannya untuk memberikan 30.000 aula yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat berlatih pada para murid. Kepala sekte juga memerintahkanku membawa banyak master formasi terhormat untuk membuat penghalang supaya tidak ada orang lain yang berani menerobos masuk ke dalam setiap aula. Sen Subing berkata dengan gembira, terima kasih Tetua De. Pada saat ini Tan Yun keluar dari perahu roh dan membungkuk ke arah Tailong lalu berkata, murid memberi hormat pada paman kakek. Tailong melirik Huang Puyu yang berada di perahu roh, lalu dia memandang Tan Yun dan berkata, Ketua Tantai telah memberitahuku tentang kehebatanmu saat kompetisi antar tetua gerbang abadi. Kamu benar-benar luar biasa. Tailong tahu bahwa Huang Puyu adalah Dan Tai Xian-er. Di perahu roh Huang Puyu mengerutkan kening dan berkata di dalam hatinya, kapan Tan Yun memanggil kakek kedua dengan sebutan paman kakek ya? Pada saat ini Dan Tailong membalik tangan kanannya dan menyerahkan token yang bertuliskan divisi berjasa pada Sen Subing. Lalu dia berkata, kepala berjasa, ini adalah token untuk membuka gerbang alam rahasia. Kamu dapat membukanya dan memimpin para murid untuk masuk ke dalamnya. Setelah menerima token, Sen Subing memasukkan kekuatan spiritual ke dalam tokennya. Tiba-tiba langit di atas tebing bergetar. Sebuah gerbang dengan ukuran 300 kaki tiba-tiba muncul. Lalu seluas apa divisi berjasa ini guys? Bahkan yang lebih mengejutkannya, penjaganya saja adalah seorang Dan Tailong. Ngeri banget guys. Dari kesimpulan spoiler kali ini, plot twist yang dapat kita ambil yaitu bagaimana Tan Yun yang bisa mengubah semua cemoohan menjadi sebuah kebanggaan. Dia yang awalnya diremehkan para tetua, kini dia malah menjadi sosok paling menonjol di sekte Huang Pu. Yang bahkan dengan kekuatannya, Tan Yun berhasil membangunkan sebuah divisi baru yaitu divisi berjasa untuk Sen Subing. Selain itu, Mimin penasaran nih kapan Subing dan Tan Yun akan benar-benar mengetahui masing-masing dari mereka ya. Oke, sampai di sini dulu spoilernya. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.